Ini ruangan tempat kerja saya setiap hari, Pak. Ruang kabin operator. Ini dilengkapi dengan rig untuk komunikasi. Itu rignya? Asisten saya. Ya, kemudian indikator, speeder height, load itu ya bobot yang kita pakai. Oh, iya. Terus kalau kita ada masalah, kita komunikasi di bawah kalau memang ini ada masalah. Kemudian ini indikator-indikator kayak ini lampu wiper kabin, ini debugger pada saat seperti tadi saya bilang, kalau hujan badai berkabut, ininya kabut semua, jadi kita pakai pemanas ini, Pak, angin. Oh, biar jadi ngilangin kabutnya ya, Pak? Iya, ngilangin kabutnya. Bapak biasanya bisa berapa lama, Pak, duduk di kursi ini, Pak? Dari start kerja sampai finish, Pak. Berarti satu shift itu ya? Satu shift, cuman kan kita dibatasin dengan jam istirahat, Pak. Oh, iya. Kalau shift 1 itu bekerja dari startnya jam 7, kemudian jam 12 kita turun untuk acara makan dan sholat zuhur. Kemudian jam 1 kita naik lagi sampai setengah 4. Ini Bapak nggak takut, Pak? Enggak, karena udah biasa. Loh. Ini berarti ini jalan ke sana, Pak ya? Iya, full. Ke kapal gitu kan? Iya, ini kan ada boomnya. Ini karena nggak ada aktivitas dari untuk safety keamanan boom dikatasin. Pada saat kita mau nurunin boom, itu kita naik ke atas lagi. Oh, naik ke atas lagi? Ya, dijamin sampean nggak bisa, nggak berani karena harus ke atas terus ke sana lagi. Oh ya. Itu orang gitu, yang biasa pun kadang-kadang takut. Jalannya kecil gitu, Pak? Iya, kecil. Luar biasa risiko. Terus baru nurunin, kalau memang kabinnya udah siap, ke bawah baru kita kembali lagi, kita mulai operasi. Jadi Bapak setiap hari nih, Pak ya, naik lift ini, naik ke atas gitu? Iya, setiap hari. Pak, tadi kan Bapak bilang kan, kalau pekerjaan ini tuh nggak ada liburnya walaupun hari Lebaran. Tapi kalau tiba-tiba ada mendesak, tiba-tiba ya Pak, lagi Bapak jam kerja, terus ada keperluan di rumah, entah anak yang sakit tuh gimana? Kita di sini ada foreman manning. Pada saat kita ada masalah dengan keluarga atau trouble dengan diri kita sendiri, masalah kesehatan, kita tinggal lapor foreman manning itu untuk minta digantikan. Oke, ada tambahan. Tadi bukannya 24 jam kita setiap hari kerja. Oh, iya, Sistem kerjanya kan 2 hari shift 1, 2 hari shift 2, 2 hari shift 3, 2 hari libur. Jadi terus rolling. Yang jelas di sini 24 jam tidak mengenal tanggal merah rollingan itu. Oke, pokoknya di sini aktivitasnya namanya perusahaan jasa setiap hari apa? Harus standby. Standby. Iya. Gitu. Kita naik ke atas, Pak. Oke, silakan. Saya pengen. Jadi ini tempat kerja Bapak, Pak? Oke, di sini tempat kerja saya setiap hari. Ini bener-bener pemirsa nih. Di sini ketinggian kurang lebih ya 40 meter. Ini anginnya tuh kencang, dengkul saya lemes. Bapak setiap hari nggak takut, Pak? Kalau ini suasananya tenang, nyaman, apalagi pada saat ada badai, hujan yang deras, angin yang begitu kencang. Pernah, Bapak? Ya sering, karena kita kan hampir 23 tahun di sini. 25 tahun menghadapin angin kencangin badai ya biasa, badai-badai laut gitu. Ya, cuman pada saat ada badai yang tidak memungkinkan, kita berhenti dulu. Tapi apabila kita masih bisa menjinakkan, artinya kita bisa beroperasi, ya terus saja. Karena kan hubungannya ini throughput ya. Pada saat kita berhenti kan otomatis TPK Gojek dirugikan. Pada saat kita aktif, ya udah. Jalan terus kan. Ya, cuman risikonya itu. Kayak terakhir hari apa itu kemarin sampai speedernya begini-begini goyang. Bapak nggak takut kencangnya. Kembali lagi bisa karena biasa. Jadi sebenarnya pemirsa tempat kerja Bapak tuh di situ. Tuh, ruang operatornya tuh di situ kan, Pak. Bapak ngendaliin alatnya itu di sana kan? Di situ. Karena kita nggak berani, jadi kita ngobrolnya di sini aja. Di situ lift. Ini aja saya udah luar biasa, Bapak. Terus, Pak, jadi ini di sini Bapak mengerjakan apa aja, Pak? Kalau boleh tahu, maksudnya dari alat ini ngapain gitu? Apa nurunin peti kemas atau gimana? Oke. Saya di sini sebagai operator sisi itu bekerja untuk
membongkar kontainer dari kapal ke dermaga. Dari kapal ke ataupun dermaga. Sebaliknya dari dermaga ke kapal. Dari dermaga Ke kapal. barangnya yang mau diberangkatin di kapal Iya, gitu. itu biasanya di dermaga itu kalau mau dimuat itu udah posisinya udah di atas head truck. Kita tinggal langsung ngambil dari head truck itu. Karena nggak mungkin dong kita menumpuk sekian ribu kontainer di dermaga. Harusnya di seaway itu di Iya. belakang kita. Pak, beresiko nggak Pak? Kalau secara ini sih tetap ada resiko ya. Namanya alat berat begini, kita harus ekstra konsentrasi, ekstra persiapan. Artinya apa? Kita di sini harus benar-benar mempersiapkan. Di Fokus sini gitu ya? Ya, dari start kerja ini harus fokus. Karena apa yang kita bawa itu alat berat. Pada saat kita ada kesalahan, kita lengah, kita ngantuk, bla bla, yang kita bawa itu terlalu riskan. Iya, iya, iya. Jadi itulah resikonya. Nah, Bapak kan pernah shift malam kan, Pak? Setiap Berarti kalau ngantuk gimana tuh? karena kita udah terbiasa di pelabuhan ya dari tahun 95, tapi sebelumnya saya nggak di sini tapi di pelabuhan. Sebelumnya karena kita udah tahu di sini sistem kerjanya shift, kita sebelumnya udah mempersiapkan diri. Artinya pada saat kita nanti malam shift malam, siangnya udah persiapan tidur. Berarti tidur dulu. Kemudian setelah habis isya, kita biasanya tidur lagi. Jadi di sini ya stres. Terus selama ini alhamdulillah nggak masalah. Alhamdulillah, Pak. Kalaupun terpaksa misalnya ngantuk banget, kebetulan saya kan ada 2 asisten di bawah, asisten solo dan asisten wisi. Artinya solo untuk khusus mengamati yang di kapal, di whisky itu yang di dermaga. Pada saat kita ada kejenuhan atau mungkin ngantuk, kita bercanda-bercanda aja, dibuat enjoy aja gitu. Oh iya iya, karena kan pakai ini terus komunikasi terus Iya, kan Pak. ada komunikasinya rig. Daripada Rick yang... Fasilitasnya, iya. Nah Pak, saya mau tahu Pak apa proses kerja Bapak itu dari kapal mau masuk kita sampai nurunin barang tuh gimana Pak? Biasanya kalau kapal baru masuk, kita baru diinformasikan sama foreman manning bahwa misalnya saya bekerja di CC berapa, kapal apa. Kemudian kalaupun saya bekerja, saya langsung menuju CC yang ditunjuk sama foreman itu. Setelah kita naik, kita menunggu informasi dari foreman berth. Artinya apakah kontainer itu bisa langsung dibongkar, apa belum siap. Karena di sini ada beberapa hal yang harus dikerjakan di kapal itu sendiri. Karena kapal itu ada lasing dan lock sepatu itu antara kaitan kontainer yang tir atas sampai ke bawah sampai terakhir itu kan ada kaitan lock itu dan lasing-lasing itu harus dilepasin dulu. Apabila memang udah siap dan udah dilepasin semua, biasanya foreman berth langsung menginformasikan sama operator. Oke, Pur, udah siap. Siap untuk start dibongkar. Pada saat ada informasi itulah saya mulai start kerja. Kapal tuh langsung sampai bersandar gitu aja atau gimana Pak? Begitu datang, nyandar, prosesnya itu ya antara setengah jam karena itu kan proses datang kan dia harus mempersiapkan beberapa persiapan kayak menurunkan tangga naik para personel TKBM yang untuk naik. Itu kan lama. Pun untuk safety jaring-jaringnya, nauzubillah kalaupun terjadi jatuh apa kan ada jaringnya untuk pengamannya. Dan itu estimasinya ya setengah jam lah. Kemudian TKBM naik, kemudian TKBM ngelepasin lasing dan locknya itu antara setengah jam baru kita dikomandain untuk mulai start bekerja. Jadi Bapak tuh berhubungan dengan berapa orang tuh Pak biasanya kalau lagi kerja gitu Pak? Oh, di sini kita itu kerja tim ya. Jadi nggak mungkin kita kerja sendiri. Di sini ada namanya operator sisi. Kemudian ada namanya operator RTG. Kemudian ada namanya operator head truck. Kemudian ada namanya TKBM. Kemudian asisten saya, asisten solo dan whisky, foreman, supervisi dan kemudian tower. Semuanya bekerja sama. Pada saat salah satunya nggak ada aja kita bisa kerja. Satu kapal bersandar itu untuk nurunin semua kontainernya biasanya berapa jam Pak? Kan ada beberapa perbedaan antara kapal A, kapal B dan C. Ada yang muatannya kecil, ada yang muatannya banyak, ada yang sedang. Jadi kita nggak bisa memastikan tergantung skedulnya. Wah ini kapal ini ada berapa ribu, misalnya yang 2.000 yang harus dibongkar. Ya kita estimasinya untuk 4 cc ya
berarti berapa sip gitu. Kalkulasinya begitu. Jadi nggak dipukul rata. Ini satu kapal harus satu sip atau 2 sip, nggak jaminan. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang ada kendala. Kendala misalnya trouble alat. Kita betul udah siap semuanya, tapi seperti tadi saya bilang bahwa kita itu kerja tim. Ternyata di belakang RTG-nya trouble yang menghandle kontainer yang kita bongkar, ataupun headrocknya ada masalah. Itu akhirnya kita nunggu. Nah, idle time inilah yang kadang-kadang kita nggak bisa memastikan. Kita mungkin ya kepengennya sukses ya, artinya lancar, tapi itulah kendala yang memungkinkan kita tidak bisa apa yang target yang kita capai. Pernah nggak Pak kalau kapal sandar menurunin barang hujan badai gitu Pak? Udah biasa itu Pak, apalagi kalau musim hujan. Bener. Cuman di sini ada kebijaksanaan, pada saat kita tidak dimungkinkan untuk bekerja karena badai itu, kita nggak apa-apa untuk berhenti. Tapi pada saat kita kira-kira masih oke lah, kita masih bekerja, artinya tidak mengganggu pandangan, tidak mengganggu alat. Karena untuk pengalaman yang terakhir hari apa itu kemarin, itu kalau hujan badai kan embun Pak ya, itu kaca itu nggak kelihatan. Artinya kita nggak bisa fokus ke kontainer yang mau kita bongkar. Kemudian karena badai itu kan angin, itu menghujangkan speeder yang dia itu liar. Artinya operator nggak bisa ngendaliin. Itu yang momen-momen yang kita disuruh untuk berhenti karena untuk safety.